Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Nesta Latifah Taufiq. Jadi teman-teman, di video kali ini aku bakalan membahas tentang IPv6. Jadi bedanya sama IPv4 itu apa? IPv6 itu apa? Nah, kalau teman-teman pengen tahu, tonton videonya sampai habis. Nah teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, di sini aku bakalan membahas tentang IPv6. Nah, kita langsung aja start. Nah, jadi apa itu IPv6? Jadi IPv6 itu adalah protokol internet generasi baru berkapasitas 128 bit yang menggantikan IPv4 untuk memberikan alamat unik ke setiap perangkat di internet. Nah, kelebihannya itu, dia itu jumlahnya hampir gak terbatas, gak seperti IPv4. Nah, kekurangannya itu, dia ini biaya imigrasinya mahal, serta format alamatnya itu lebih panjang dan rumit dihafal. Nah, kita ke pembahasan yang kedua. Nah, di sini ada perbedaan dari IPv4 dan IPv6. Nah, di sini tahun rilisnya, IPv4 ini rilis pada tahun 1981, sedangkan IPv4 itu rilisnya tahun 1998. Nah, untuk alamatnya, IPv4 ini menggunakan 32 bit, sedangkan IPv6 menggunakan 128 bit. Jadi IPv6 ini lebih banyak daripada IPv4. Nah, jumlah alamatnya itu, untuk IPv4 itu dia 4,3 miliar, sedangkan IPv6 itu tidak terbatas. Nah, untuk format di sini IPv4 itu menggunakan desimal 192.168.1.1. Ini contohnya. Nah, kalau IPv6 itu menggunakan heksadesimal 2001.2 db8.2.21. Ini contohnya juga. Nah, fitur utamanya di IPv4 ini dia membutuhkan NAT. Nah, kalau di IPv6 dia itu bisa tanpa NAT, dan IPsec-nya itu bawaan. Nah, di sini ada type IPv6. Nah, kalau di IPv6 itu ada link lokal, global unicast, dan unique lokal. Jadi link lokal itu adalah komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau link lokal. Nah, kalau global unicast itu adalah alamat publik IPv6 yang dapat mengakses internet. Nah, unique lokalnya itu adalah alamat IP privat milik IPv6. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Nah, di sini ada 3 aturan atau metode penulisan alamat IPv6. Nah, di sini yang pertama ada omit leading zeros, yaitu menghapus 0 di depan. Menghilangkan angka 0 yang berada di urutan paling depan pada setiap blok heksadesimal, angka 0 di tengah atau di belakang tidak boleh dihapus. Nah, misalnya seperti ini. Di sini ada 2001.2 0db8.20001.000000 dan yang terakhir 0023. Nah, hasilnya itu jadi 2001.2 db8.2 1.20.20.20.20 dan .3. Nah, jadi kenapa hasilnya bisa jadi seperti ini? Kita lihat di sini. Angka 0 di tengah atau di belakang tidak boleh dihapus. Jadi hasilnya itu di sini 2001 kita tulis seperti biasa. Di sini karena ada 0 pertama. Jadi kalau ada 0 di depan itu harus dihapus. Jadi 0-nya kita hapus, diturunkan jadi db8. Nah, di sini ada 1 dan yang sisanya itu 0. Jadi kita coret 0-nya dan turunkan 1. Karena 0-nya tidak boleh dihapus, di sini bilangannya 0, 0, 0. Jadi kita hanya menyisakan 1 0-nya. 0, 0, 0, dan 0. Lalu yang 3-nya itu dihapus. Hanya menyisakan 1 seperti ini. Titik 23. Kenapa titik 23? Karena di sini ada 0 di depan. Jadi kalau ada 0 di depan, itu harus dihapus. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya 23. Nah, kalau 0 yang ada di tengah, itu tidak boleh dihapus. Nah, kemudian ada address compression atau pengompresan. Nah, dia ini menggantikan deretan blok yang seluruhnya berisi angka 0 berurutan menggunakan tanda titik 2, ganda titik 2 ya, seperti ini. Nah, aturan pentingnya, tanda titik 2 hanya boleh digunakan 1 kali dalam satu alamat IP. Nah, di sini ada format aslinya. Bilangan desimalnya. Sini 2001 0db8 00 00 00 00 dan titik 1.
Nah, langkah pertama, hapus 0 di depan. Hasilnya jadi seperti ini. Kita hapus 0 di sini. Jadi hasilnya DB8. Kita sisakan 1 ya, seperti tadi. Di sini juga sama. Nah, pokoknya hasilnya jadi seperti ini. Kita coret 3 0 dan sisakan 1 0. Langkah kedua, kita kompres lagi menjadi titik 2-nya ada 2. Di sini jadi 2001.2 DB8.2.2 1. Kenapa? Karena dia ini dikompres. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada address uncompression. Dia ini penguraian atau mengembalikan format. Nah, kalau tadi kita mengompres dari seperti ini menjadi ringkas seperti ini, tapi di sini kebalikannya. Nah, di sini ada hasil yang sudah diringkas. Nah, kita harus mengembalikannya menjadi seperti ini. Terlihat 2 blok FE80 yang ini itu ada titik dan 1, itu artinya ada titik 2. Dan ini menggantikan 8 blok 0. Kenapa? Karena di IPv6 ini ada 8 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena di sini FE80 berarti di sini sudah benar. Dan di sini ada titik 2 dan yang terakhir ada 1. Nah, jika diturunkan menjadi seperti ini hasilnya. Nah, mungkin pembahasannya sampai sini saja. Kita akan lanjut implementasinya di Cscope Packet Tracer. Nah, jadi teman-teman, di sini aku udah membuat topologinya yang terdiri dari 3 router dan 3 PC. Nah, di sini udah ada ya IP-IP-nya. Di sini ada IP default gateway milik PC 0. Dan di sini ada IP default gateway juga punya PC 1. Ini juga sama, ini milik PC 2. Nah, di sini juga udah ada IP jalurnya. Nah, ini dan ini juga. Nah, jadi teman-teman, di sini aku bakalan mengkonfigurasi IPv4 statik. Nah, langsung aja kita masuk ke router. Tapi sebelumnya, teman-teman harus memasukkan IP terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku udah memasukkan IP-nya. Lihat dulu. Nah, udah ya. Satu lagi, udah. Langsung masuk ke router, ke CLI, lalu no ya, seperti biasa no. Lalu enable konfigurasi terminal. Lalu kalau kita mau konfigurasi IPv6, kita harus masukkan perintah IPv6 unicast strip routing. Kita kirim, lalu masuk ke interface get0/0. Nah, di sini kita lihat get0/0 itu mengarah ke bawah, berarti kita masukkan IP default gateway-nya yang ini. IPv6 address 2001.2 db8.2 lalu 1.2.2.1/64. Nah, bedanya dengan IPv4, biasanya di IPv4 itu memakai subnet max. Tapi kalau di IPv6 itu dia tidak memakai subnet max, melainkan memakai /64 ini. Kita langsung enter lalu no shutdown. Udah, lalu ke interface get0/1. Lalu masukkan IPv6-nya 2001.2 db8.2 10.2.2.1. Kita /64 enter lalu no shutdown. Nah, kita lanjut ke yang ini, ke router 2, ke CLI lagi, no, enable konfigurasi terminal unicast lalu IPv6 unicast routing. Bentar, lalu interface get0/0 IPv6 address, kita masukkan yang ini berarti yang ini. Nah, berarti yang ini ya teman-teman, 2001.2 db8.2.2.2.1/64. Lalu ke interface get0/1 IPv6 address
2001.2 10.2/64, lalu kita enter, masuk down, lalu ke interface G0/2, IPv6 address 2001.2 lalu 20.2.21/64, masuk down. Nah, kita ke yang router ketiga. No, and konfigurasi terminal, lalu IPv6 unicast routing, lalu IPv6 interface dulu ya, interface G0/0, IPv6 address, kita lihat di sini IP-nya 0/0 itu berarti yang ini, kita masukkan ini 2001.2.2.3.2.21/64, lalu masuk down, masuk ke interface G0/1, lalu IPv6 address 2001.2.8.2.20.64, masuk down. Nah, ini udah ya. Kita langsung masuk ke konfigurasi statiknya. Kita masuk ke router, exit, lalu kita masukkan IPv6 route 2001.2.1.2/64, lalu masukkan IP next hopnya atau IP jalurnya, yaitu 2001.2.10.1, enter. Maaf, ininya kurang. Nah, kita salin lagi, dan di sini kita ganti jadi 2, ini juga 2, nah, lalu yang ini kita ganti jadi 3, seperti ini. Lalu ke router yang ketiga ya, kita exit, lalu IPv6 route 2001.2.8.2.2/64, next hopnya 2001.2.20.1, ntar kita salin lagi, kita ganti ininya jadi 2, kita enter, lalu salin lagi jadi 10 ya, kita ganti jadi 10 seperti ini, enter. Kita do show IPv6 route, enter. Nah, di sini udah ada ya, S itu statiknya, ini udah ada statik. Ke router yang kedua kita lihat do show IPv6 router, ini juga udah ada ya. Kita ke router 1, do show IPv6 router, sini juga udah. Kita akan mengirim pesan. Nah, ini udah successful dari PC 0 ke PC 1, 0 ke 2, lalu 1 ke 2. Nah, ini udah successful semua. Nah, jadi teman-teman, yang tadi itu adalah konfigurasi IPv6 statik. Dan yang kedua, di sini aku bakalan konfigurasi IPv6 Dynamic Routing OSPF. Nah, di sini kita tidak perlu membuat lagi topologi. Di sini kita masuk aja ke router 1, lalu enter. Lalu kita in. Nah, IP yang udah kita daftarin di sini, kita no-in dulu. No IP. Lalu kita hapus lagi ya. No IP lagi. Nah, ini udah terhapus ya teman-teman. Kita ke router 2 juga. Nah, masukin IP-nya yang tadi ya, dulu no. Lalu juga enter.
Kita hapus lagi juga yang sama. Ini juga lagi. Nah, di sini karena kita sudah menghapusnya, jadi kita bisa masuk aja ke konfigurasi dynamicnya. Kita masuk ke router 1. Nah, lalu IPv6 router OSPF1. Nah, lalu router ID, strip ID. ID-nya 10.10.10.1 aja. Ini bukan IP address ya teman-teman, tapi ini adalah ID-nya. Kita enter. Lalu interface get0/0. Lalu IPv6 OSPF1 area 0. Nah, ke interface get0/1. Lalu sama ya, kayak gini. Lalu ke yang ini. Lalu IPv6 router OSPF2. Nah, lalu masukkan router ID-nya. Router strip ID 10.10.10.2 ya. Nah, kita ulang lagi ke interface get0/0. Lalu ini IPv6 area 0. Lalu ke interface get0/1. Ini. Lalu ke interface get0/2. Nah, seperti ini. Udah ya teman-teman. Lalu ke router yang ketiga. IPv6 router OSPF3. Nah, lalu router strip ID 10.10.10.3. Nah, udah seperti ini. Kita langsung masuk aja ke interface get0/0. Lalu IPv6 OSPF3 area 0. Interface get0/1. Ini. Nah, di router yang pertama ini udah ada ya. OSPF-nya udah terdaftar. Lalu di router yang kedua kita cek show IPv6 router. Sini juga udah ada. Di router yang ketiga kita cek lagi show IPv6 router. Nah, di sini juga udah ada. Nah, kita coba tes ya teman-teman. Sini udah successful. Nah, ini juga udah successful. Ini juga sama. Jadi itu berhasil ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang tadi itu adalah konfigurasi IPv6 Dynamic OSPF. Nah, ini sudah berhasil ya. Tadi kita udah coba mengirim pesannya atau ping. Ini udah. Lalu masukkan perintah no IPv6 router OSPF1 karena di sini di router 1 ini dia termasuk ke OSPF1 ya teman-teman. Langsung enter aja. Di yang router kedua kita juga ganti. Nah, kita ganti jadi 2 karena di router 2 ini adalah OSPF2. Nah, di router yang ketiga juga sama. Nah, ini udah kehapus ya teman-teman. Sini kita delete dulu ini. Lalu masuk ke router, lalu masukkan perintah IPv6 unicast routing dulu. Unicast routing. Enter, lalu IPv6 router AGRP 10. Lalu IPv6 router AGRP 10. Nah, seperti ini. Lalu masukkan router ID-nya. Kita ID-nya 10.10.10.1. Enter. Sorry, di sini harusnya memakai AGRP dulu ya teman-teman. Maaf. AGRP router ID. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa langsung masuk ke interface get0/0. Slice dulu ya. Lalu masukkan perintah IPv6 AGRP 10. Sini interface get0/1 IPv6 AGRP 10 juga.
Nah, kita ke router yang kedua. Lalu IPv6 unicast routing. Nah, lalu IPv6 router EGRP. Sini kita sama ya, pakai 10. Lalu EGRP router ID 10, ID-nya kita 10.10.2 ya. Enter. Lalu ke interface get0/0. Lalu IPv6 EGRP 10. Interface get0/1. Nah, ini lalu interface get0/2. Enter. Lalu ke yang router yang ketiga ya, sama juga. Lalu IPv6 unicast routing. Lalu IPv6 router EGRP 10 juga ya. Lalu EGRP router ID 10.10.10.3. Lalu ke interface get0/0. Lalu IPv6 EGRP 10. Lalu ke interface get0/1 EGRP 10 juga ya, sama. Lalu kita lihat do show IPv6 route. Nah, teman-teman, di sini belum ada EGRP-nya. Nah, teman-teman, setelah aku mengecek tadi, ternyata di sini belum ada EGRP. Nah, solusinya, harusnya kita masukkan dulu perintah IPv6 router EGRP 10. Lalu no shutdown. Oke. Yang ini juga sama ya. No shutdown. Sini udah ada ya. Sini juga sama. Lalu no shut. Kita lihat di sini. Do show IPv6 route. Nah, di sini udah ada ya. Dynamicnya udah terdaftar. Do show IPv6 router. Sini juga udah ada. Nah, di sini juga udah ada. Kita coba tes pesannya. Successful juga. Lalu yang di sini successful. Nah, jadi teman-teman, kalau misal kalian konfigurasi IPv6 Dynamic EGRP, lalu di tabel routingnya tuh pas dicek itu tidak ada. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini belum ada, berarti kalian lupa buat no shutdown-nya. Jadi di EGRP ini harus memakai no shutdown. Berbeda dengan OSPF. Kalau di OSPF kan langsung ya. Nah, mungkin video kali ini sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam pengetikan di materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.